Shalom saudaraku yang terkasih, apa kabarnya hari ini? Belum banyak yang jawab nih. Apa kabarnya hari ini? Haleluya, dahsyat luar biasa, amin. Kita mau tetap siapkan hati kita tetap mau fokus, masuk lebih dalam lagi ke hadirat Tuhan. Kami datang Bapa, kami datang ke mezbah-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau siapkan pujian kami, rasa syukur kami Tuhan. Kalau kami boleh melewati sepanjang minggu ini Tuhan. Ya, sebanyak tantangan yang Tuhan kami hadapi Tuhan, banyak cobaan Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Allah yang kami sembah Allah yang besar, hingga kami boleh melewati segalanya Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Pada pagi hari ini Tuhan kami menaikkan syukur kami Tuhan. Bukti kami Tuhan, tak berpegang teguh pada Engkau Tuhan. Bukti kami, bukti kebesaran-Mu dalam hidup kami, bukti kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami menyenangkan hati-Mu selalu Tuhan. Kami menyenangkan hati-Mu selalu Tuhan, setiap detik kami Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Katakan Bapakku datang. Bapakku datang, yes. Menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Katakan tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Katakan sungguh Kau hebat, Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Kata ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu di hidup kami Tuhan, di hidupku. Sebab Kau yang hebat dalam hidup kami Tuhan. Kau Allah yang tak pernah tinggalkan kami. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang sanggup. Kami gak bisa berjalan, kami gak bisa lalui hari-hari kami tanpa Engkau Tuhan. Seberapa kuat kami mengandalkan kekuatan kami, kami akan hancur Tuhan. Seberapa hebat kekuasaan yang kami pegang itu akan membuat kami hancur Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengandalkan Kau dalam hidup kami Tuhan. Ajar kami untuk menjadikan Kau selalu prioritas utama dalam hidup kami Tuhan. Yes, besar kesetiaan-Mu Tuhan.
menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagi kami, ada bagiku. Tak pernah ku takut sebab Kau sertaku. Tak pernah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak pernah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Katakannya haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ajaib hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan dalam dari hatimu. Katakan kami nyanyikan haleluya Tuhan. Nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ajaib perkasa perbuatanmu.
Sebab Kau besar Tuhan, sebab Kau perkasa dalam hidup kami Tuhan. Gak akan kami takut Tuhan, gak pernah akan kami goyah Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, kami berjalan dengan Allah yang hebat. Oleh sebab itu Tuhan, kami siap Tuhan memuji-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Berikan kami kesukaan cita besar Tuhan, sukacita besar Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Untuk mengalahkan segala kekhawatiran kami Tuhan, segala ketakutan kami Tuhan, menghadapi masalah-masalah yang ada di dunia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami yakin dan kami siap Tuhan memuji Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, masih semangat saudaraku, masih sukacita, amin. Katakan biar langit dan bumi pujilah Tuhan. Yes. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Kata langit dan bumi, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan segalanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakan haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Katakan haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Kata haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Katakan ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Kata haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Kata haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Oh, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus Tuhan dan Rajaku. Yeah.
Yesus Tuhan dan Rajaku. Berikan kemuliaan pada Tuhan. Katakan biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Yes. Kita mau bersorak-sorai, kita mau bersuka cita bagi Tuhan. Semua siap. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Sebab nama-Mu besar, sebab nama-Mu mulia. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Yesuslah Raja, Yesuslah Raja, segala Raja. Katakan biar segala yang bernafas, biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Sebab nama-Mu besar, sebab nama-Mu mulia. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Katakan Yesuslah Tuhan dan Yesuslah Raja, segala Raja. Katakan bersorak-sorai, bersorak-sorai, bersukacitalah di hadapan Tuhan Allah kita. Ya segala yang bernafas memuji Dia, puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia, puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia, memuji Dia. Bersorak-sorai, bersukacitalah di hadapan Tuhan aja kita. Yang bernafas memuji Dia, puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia, puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia, memuji Dia, memuji Dia, memuji Dia. Katakan memuji Dia, memuji Dia. Haleluya Yesus. Biar semua yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Sebab Kau Allah yang layak dimuliakan, sebab Kau Allah yang layak ditinggikan. Sebab Kau Rajaku yang hebat, Rajaku yang agung Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Yes. Segala hormat, segala kuasanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan. Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa.
berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Katakan dimuliakan, ditinggikan, yang berkuasa, yang bertahta, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Katakan dimuliakan, oh ditinggikan, Yesus Tuhan, ya Kau Raja kami, Kau Rajaku, yang bertahta, yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Katakan dari dalam hatimu dengan imanmu, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, yang bertahta dan yang berkuasa. Haleluya Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Kami akan siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan sebagian firman-Mu Tuhan. Lembutkan hati kami Tuhan, lembutkan hati kami Tuhan, agar kami boleh menerima firman-Mu Tuhan. Agar boleh Tuhan benih firman-Mu tertanam dalam hati kami Tuhan, dan bertumbuh Tuhan dan berbuah lebat Tuhan. Kami siapkan hati kami, pikiran kami Tuhan, mata kami, telinga kami Tuhan. Kami ingin disegarkan Tuhan.
Tuhan, selalu oleh firman-Mu Tuhan yang kami dengar. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Ada haleluya? Ya, di gereja juga ada 2 juta jemaat. Ya, 1 bulan lebih kita mengadakan ibadah online atau live streaming. Saya tadi sempat foto dan saya kirim kepada grup jemaat keadaan gereja kita. Lalu saya berkata, siapa yang rindu ibadah di gereja? Wah, sampai ada emoji nangis saudara ya. Karena rindu berkumpul, rasanya seperti lama banget gitu saudara ya. Itulah perasaan kita saudara ya. Kita harus tinggal di rumah karena situasi dan kondisi. Tetapi saya selalu berkata, Tuhan juga ada di rumah saudara. Tuhan juga ada di mana saudara berada saat ini. Ketika saudara mengikuti ibadah Jemaat GBD Yordan Kebon Baru, bahkan teman-teman yang lain juga banyak juga yang mengikuti. Dan saya percaya hari ini kita sudah diberkati melalui pujian dan penyembahan. Dan tiba saatnya kita akan mendengar kebenaran firman daripada Tuhan. Ambil Alkitabmu, pastikan saudara mengikuti setiap firman yang disampaikan bagi kita pada pagi hari ini. Saudara, hari ini saya akan berbicara tentang satu contoh yang sebenarnya harus kita ingat selalu. Contoh apa itu? Saya akan berbicara hari ini tentang satu contoh yang sangat penting dan bagi saya ini juga termasuk ukuran di mana Tuhan memperingati kita sebagai manusia. Contoh Sodom dan Gomora. Pertama kalinya Sodom dan Gomora dicatat dalam Alkitab sebagai bagian dari wilayah orang-orang Kanaan keturunan Ham putra Nuh. Sodom adalah salah suatu kota kumpulan dari 5 kota besar. Yang pertama Pentapolis, Sodom, Gomora, Atma, Zeboim, dan Bela, yang juga disebut Zoar dalam Kejadian 19 ayat 22. Saya bicara latar belakangnya dulu saudara. Nah, daerah Pentapolis secara kolektif juga disebut sebagai kota-kota lembah Yordan atau lembah Yarden. Karena mereka semua terletak di tepi sungai Yordan di daerah yang merupakan batas selatan tanah Kanaan. Nah, Lot, seorang keponakan dari Abraham, memilih untuk tinggal di kota Sodom karena masih banyak lahan atau rumput bagi ternak-ternaknya dalam Kejadian 13 ayat 5 sampai 11. Nah, sekarang saya akan bacakan arti Sodom dan Gomora menurut pengertian bahasa Indonesia sehari-hari. Perhatikan saudara. Istilah ini telah digunakan sebagai kata yang mengacu kepada dosa. Ini terjemahan bahasa biasa, bahasa sehari-hari. Jadi Sodom dan Gomora adalah istilah yang digunakan sebagai kata yang mengacu kepada dosa dan penyelewengan seksual. Kisah tersebut telah membentuk kata-kata baru dalam berbagai bahasa di seluruh dunia, termasuk perkataan dalam bahasa Indonesia yakni menyodomi.
Jadi kata menyodomi diambil dari Sodom dan Gomora. Suatu istilah yang digunakan untuk menjelaskan hubungan anal seks dan juga hubungan seks, perhatikan, seperti binatang. Oke, itu sudah latar belakangnya. Sekarang saya masuk ke dalam kebenaran firman. Saudara, kenapa ini Tuhan taruh dalam hati saya dan saya harus sampaikan pagi hari ini? Saya melihat begini, saudara, bahwa kejadian Sodom dan Gomora itu seperti acuan kita di akhir zaman. Saya ulangi lagi, saudara. Karena nanti kita akan melihat rupanya dosa Sodom dan Gomora bukan saja masalah seksual, bukan saja masalah penyelewengan masalah seksual. Lalu muncul kata menyodomi dari kata kota Sodom. Tetapi ada dosa-dosa lain yang hari ini kita akan perhatikan. Dan saya percaya saudara, ini juga menjadi acuan bagi kita yang hidup di akhir zaman. Katakan amin, saudara. Ini juga menjadi acuan bagi kita manusia yang hidup di akhir zaman. Saya mulai dulu dari dosa yang pertama. Dosa yang pertama selalu beralasan begini. I am born this way. Saya memang sudah terlahir seperti ini. Begitu ya. Markus 10 ayat 6 sampai 9 kita buka bersama-sama. Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Ya. Sebab pada awal dunia, perhatikan saudara ya, Allah menjadikan mereka laki-laki dan apa? Perempuan. Markus 10 ayat yang ke-6. Sebab pada awal dunia, jadi pada mulanya Allah menjadikan mereka hanya apa? Laki-laki dan perempuan. Jadi tidak ada istilah setengah mateng, saudara. Tidak ada istilah di tengah-tengah. Alasannya selalu memang saya sudah dilahirkan seperti ini. Perhatikan baik. Alkitab jelas berkata hanya laki-laki dan apa? Perempuan. Nah, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan apa? Manusia. Sebenarnya dari ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa penciptaan yang sempurna manusia yang seturut gambar Allah, ciptaan Allah yang sempurna, memiliki roh, berbeda dari binatang, berbeda dari tumbuh-tumbuhan. Manusia adalah ciptaan Allah dan hanya memiliki dua jenis kelamin. Yang setuju katakan amin. Orang dunia, orang Sodom beralasan bahwa memang dari lahir saya begini. Yang laki berkata saya seperti perempuan padahal laki. Atau yang perempuan berkata saya seperti laki-laki padahal dia perempuan. Saudara, apa yang terjadi? Iblis merasuki pikiran manusia hari-hari dan berkata enggak apa-apa kok. Memang dari sananya kamu begini, memang keturunan kamu begini. Anda lupa Alkitab berkata siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama telah berlalu, yang baru sudah datang. Itu Tuhan, itu di dalam Tuhan. Selalu ada perubahan dan perubahannya menuju kepada sesuatu yang baik. Saya rancu kepada mereka yang sudah lama di dalam Tuhan tapi hidupnya tidak berubah. Katakan amin, saudara. Saudara, apa artinya kita beribadah? Apa artinya kita mengiring Tuhan? Kita yang miring, kita yang gak benar dilurusin. Itu tujuan kita datang ke gereja, itu tujuan kita iring Tuhan. Alkitab jelas berkata, karena begitu besar
kasih Allah akan dunia sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya tidak akan binasa, melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Kata hidup yang kekal itu pengharapan. Tadinya kita binasa, tadinya kita masuk neraka. Tetapi di dalam Tuhan ada pengharapan. Marilah kepadaku hai kamu yang letih, lesu, berbeban berat. Alkitab berkata apa selanjutnya? Aku akan berikan kelegaan. Saudara, beban yang berat, hidup yang tidak benar di hadapan Tuhan, Tuhan mau luruskan. Dia berikan penghiburan, dia berikan pengharapan. Tapi semua tergantung daripada kita. Keputusan kita lah, ini juga menentukan. Saya sering katakan, Tuhan seringkali juga tidak bisa mengintervensi keputusanmu. Karena manusia memiliki kehendak bebas. Masalahnya kita pakai kehendak bebas untuk apa? Halo? Ya. Dosa Sodom dan Gomora, pertanyaannya sekarang. Ada nggak sekarang di zaman kita? Halo? Ada? Ada, saudara. Dan sampai ada batasnya Tuhan. Tuhan tidak bisa lagi, Tuhan tidak tahan lagi. Dan kalau Anda belajar di dalam perjanjian lama, dia tidak sungkan-sungkan mengambil nyawa orang. Yang salah langsung mati. Tuh Allah Bapa kita. Tetapi kalau saudara masih hidup dalam kemurahan Tuhan, pakai kemurahan Tuhan itu sebagai kesempatan dalam hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Katakan amin, saudara. Jadi tidak ada alasan saya dilahirkan seperti ini. Justru ini saatnya kita bertobat di hadapan Tuhan. Sekarang Roma pasal 1 ayat 25 sampai 28. Roma 1 ayat 25 sampai 28. Sebab mereka menggantikan kebenaran, sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuja selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Yang wajar suami istri, yang gak wajar suami sama suami, saudara. Betul? Istri sama suami, laki-laki. Yang gak wajar apa? Wanita dengan wanita. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Jadi laki-laki sama laki-laki bukan baru sekarang, Pak, Bu, dari dulu. Punya istri, punya suami, gak pernah puas. Punya satu, mau dua, dua mau lima, rakus, serakah. Ini yang terjadi, saudara. Dan karena mereka tidak merasa perlu mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Sodom dan Gomora itu jauh ribuan tahun lalu dari zaman kita sekarang. Tetapi dosa itu sudah ada. Dan dosa itu juga ada sekarang. Dan saya mau katakan sekarang lebih parah. Lebih jahat. Lanjut. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntunan-tuntunan hukum Allah, mereka tahu hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati,
mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Udah tahu titah Allah, sudah tahu perintah Allah, tapi terus melakukan. Halo? Saudara tahu firman, Anda dengar firman, dan sekarang puji Tuhan, karena pandemi seperti ini, semua gereja online. Kapan saja, di mana saja Anda dengar kebenaran firman. Masalahnya, apakah kebenaran itu sanggup mengubah hidupmu? Atau engkau menjadikan pengetahuan biasa. Oh, saya tahu. Kalau cuma masalah tahu, orang dunia pun tahu, saudara. Saya mempelajari, Sodom dan Gomora juga ada di Al-Quran, saudara. Ada. Dengan kata lain, kita imbang. Kota Sodom dan Gomora ini warning. Dosa mereka sudah naik di hadapan Tuhan. Dan Tuhan tidak segan-segan untuk menghancurkan kota Sodom dan Gomora. Dan saya percaya saatnya akan datang. Dunia juga Tuhan akan hancurkan ketika dosa sudah mulai naik di hadapan Tuhan. Saudara tahu yang menahan Tuhan belum datang sampai hari ini adalah orang-orang benar. Tetapi Alkitab berkata, kalau waktunya tidak dipersingkat, tidak seorang pun akan selamat, saudara. Jadi saya melihat begini, saudara. Pada akhir zaman sekarang, ada dua macam kelompok orang. Yang pertama, mereka yang menantikan kedatangan Tuhan. Tapi mereka yang kelompok yang kedua adalah mereka yang takut kalau Tuhan segera datang. Haleluya. Orang berkata, iya dari zaman Opa Bolang saya udah denger itu Tuhan mau datang. Mana Tuhan gak datang? Saya selalu katakan bukan kapan Tuhan datang. Tapi saudara siap apa belum? Saudara, corona ini membuat akhirnya kekayaan uang gak ada artinya, saudara. Kedudukan pun gak ada artinya. Karena corona gak lihat situasi, kondisi, kedudukan uangmu yang banyak. Dia serang semua kalangan dan habis. Mati is mati. Gak ada cerita, saudara. Masalahnya bukan kapan, di mana, siapa. Kesiapan kita menghadapi kematian itu jauh lebih penting, saudara. Berikutnya ini yang menarik, saudara. Jadi dosa Sodom Gomora bukan saja masalah seksual. Tetapi coba saudara buka Yehezkiel 16. Ayat 49-50. Dalam Yehezkiel 16 ayat 49-50, lihat inilah kesalahan Sodom. Perhatikan ya. Kakakmu yang termuda itu. Yang pertama apa? Kecongkakan tuh. Yang kedua, makanan yang berlimpah-limpah. Waduh, sukanya makan. Fotonya makanan terus, saudara. Iya kan? Dan kesenangan hidup ada padanya dan pada anak-anaknya perempuan. Tetapi ia tidak menolong orang-orang sengsara dan miskin. Mereka menjadi tinggi hati dan melakukan kekejian di hadapanku. Maka aku menjauhkan mereka sesudah aku melihat itu. Jadi dosa Sodom dan Gomora bukan cuma masalah seksual, tetapi makan, ya. Ada kelimpahan, tidak perhatikan orang miskin, tidak menolong orang yang membutuhkan. Itu salah satu dari begitu banyak dosa Sodom dan Gomora. Ketika Lot melihat dataran sungai Yarden, wah hijau, luar biasa saudara. Mereka alami kelimpahan, ada makanan buat binatang, ada air yang mengalir. Tetapi seringkali kelimpahan membuat kita lupa dari mana kita berasal. Fasilitas membuat kita lupa dari mana kita berasal. Kita lupa esensi dari kekristenan adalah andalannya Tuhan. Bukan dengan kekuatanmu, bukan nomor akunmu. Haleluya, haleluya. Kesukaannya makan minum. Happy-happy. Yang penting happy.
Jangan lupa GBDO dan Kebon Baru yang saya kasihi. Tahun ini adalah tahun penyangkalan diri. Saya tidak katakan Anda nggak boleh happy. Siapa sih yang nggak mau happy, saudara? Di rumah terus juga bete, saudara. Betul? Pengennya keluar. Pengennya happy sih. Oke, nggak ada masalah, saudara. Tapi jangan happy itu menjadi target. Kalau nggak happy, hidup ini kayak sengsara. Kalau nggak lakukan sesuatu, kalau nggak pergi ke sana, kalau nggak makan-makan, kayaknya hidup ini sengsara. Jelas sekali Alkitab berkata, siapa yang mau menjadi pengikut aku, engkau harus menyangkal diri dan pikul salib. Saudara pengikut Tuhan atau pengikut dunia? Coba berani untuk menyangkal diri. Saudara mumpung di rumah, saudara banyak berdoa, banyak puasa, saudara. Sangkal diri kita. Saya percaya corona juga bentuk daripada Tuhan untuk kita ada di rumah bersama dengan keluarga. Dan kita mulai dari keluarga. Selanjutnya, Yudas 1 ayat yang ke-7. Yudas 1 ayat 7. Jadi Sodom dan Gomora adalah selalu tolak ukur dari kehidupan. Ya, hampir di semua kitab disebutkan ingat Sodom dan Gomora, ingat Sodom dan Gomora. Sekarang Yudas 1 ayat 7. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya, yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada apa? Kepada apa? Semua orang. Jadi Sodom dan Gomora adalah warning. Kenapa khotbah saya datang pagi hari ini? Saya sedang warning saudara. Saya sedang ingatkan saudara. Ingat kota Sodom dan Gomora dengan hawa nafsu. Orang tidak lagi bisa membedakan ini mau Tuhan apa maunya saya. Ini kehendak Tuhan apa kehendak saya. Kita seperti dibutakan. Dan yang membutakan adalah dunia. Makanya pujian Pantai Kosta Lama berkata, cari apa di dalam dunia? Kedudukan, uang, jabatan itu. Cari apa dalam dunia saudara? Cari apa? Cari dunia pasti binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Lagu Pantai Kosta zaman dahulu bahela. Orang udah gak nyanyikan lagi tapi udah nubuatan itu. Bahwa di akhir zaman orang pikirannya hanya dunia. Gak pernah ada pikiran ayo kita cari Tuhan yuk. Kita berlutut yuk, kita berdoa yuk, kita doa puasa yuk. Gak ada. Pikiran dunia, konsep dunia yang dipakai. Dan ini adalah kesesatan saudara. Sesat. Saya tahu khotbah saya banyak orang gak suka. Tapi bagi saya gak peduli saudara. Karena khotbah saya bukan untuk menyenangkan manusia. Benar. Pak terlalu keras, yang mana yang keras? Suaranya. Suara saya yang keras. Yesus saja saudara, Yesus anak Allah lo bayangin. 3,5 tahun melakukan kebaikan, ujung-ujungnya disalib. 12 murid, 70 murid yang mengikuti Yesus, mana yang mau berkorban bersama Yesus? Gak ada. Semua tinggalkan Tuhan. Bahkan si Petrus yang banyak ngomong berkata, aku tidak mengenal dia. Bayangkan saudara. Petrus yang pertama berkata, yang lain boleh meninggal, mati sekalipun aku mau. Gila saudara. Itu bahasa gak gampang. Kita sering kali jadi Kristen yang cuma ngecap. Kecap gak ada yang nomor 2, nomor 1 semua saudara. Betul?
kecap ABC nomor 1, kecap ini, Bango nomor 1, nggak ada kecap nomor 2. Tapi seringkali mulut yang sama, kita berkata, oh haleluya, puji Tuhan. Tapi mulut yang sama berkata, aku tidak kenal dia. Hawa nafsu. Yang dipikirkan di dunia, nanti makannya bagaimana. Gak makan kenapa? Yesus puasa 40 hari, 40 malam. Makananku bukanlah roti, tapi firman Tuhan. Tuh. Beda saudara. Orang dunia, walaupun orang Kristen pikiran dunia selalu mikir gini, kita nanti besok bagaimana, nanti minggu depan bagaimana, corona gak ada, emang gue pikirin. Saya mengalami sebagai gembala justru di tengah pandemi seperti ini, aduh sembako masuk terus saudara. Pak Pendeta kirim, haleluya, Pak Pendeta kirim, haleluya, Pak Pendeta belum makan, belum, saya kirim makanan, tuh kayak gitu tuh. Asal saudara mau tahu tuh. Justru di saat seperti ini Tuhan akan menyatakan kuasanya. Masalahnya kita imannya kemana? Iman kita udah curhat aja di FB, curhat di sosial media. Kayak gak punya Tuhan aja. Saya heran, yang begitu bukan cuma anak Tuhan, hamba Tuhan lagi. Yang dulu oh haleluya, sekarang udah gak diundang soalnya. Yang biasa keluar cancel kan. Apakah percaya kita ditaruh dari apa yang kita lihat? Apakah iman kita bertumbuh dari situasi, kondisi, keadaan sekarang? Atau percaya kita hanya kepada Dia? Hari Kamis kemarin saya berkata, Nabi Habakuk berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga. Sekalipun corona belum selesai, aku akan bersorak-sorai, beria-ria di dalam Dia yang menyelamatkanku. Haleluya. Ada haleluya saudara. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan. Aduh saudara, saya nggak usah ngomong dan tapi saya bisa buktikan. Ada gereja yang besar, mega church. Dan saya berani ngomong ini karena saya tahu ada banyak pelayan-pelayannya itu homo dan lesbian. Tapi Pak, saya rasakan, yang kau rasakan apa Pak? Bulu roma berdiri. Waktu saya masuk gereja, saya rasa ada sesuatu. Sesuatu apa? Ingat, hadirat Allah bisa dimanipulasi. Saya berani ngomong saudara. Karena saya tahu pelayan-pelayan gereja itu, mereka lakukan dosa Sodom dan Gomora. Laki-laki dengan laki-laki, kira-kira menurut saudara benar apa salah? Tapi kau tahu masih naik mimbar, itulah penipu. Setan, Alkitab berkata, menyerupai malaikat terang. Nah kalau saudara nggak benar-benar jeli, matamu dipenuhi Roh Kudus, bisa membedakan, Anda bisa terkecoh karena cuma kelihatan. Kalau cuma main casing, kita bisa pakai main casing. Beli semua fasilitas. Kita bersembunyi di balik mimbar, kita bersembunyi di balik fasilitas, bro. Saya ingat dulu cerita opa-opa kita. Dulu bukan GPDI namanya, Pengster. Dulu nggak ada HP, yang ada surat. Nah bayangin saudara kirim surat hari ini bisa minggu depan nyampe. Tapi ini yang saya dengar dan ini benar terjadi. Di Sulawesi Utara, waktu majelis daerah mau rapat, gimana caranya ngumpulin? Ya, mau ngumpulin pendeta-pendeta dari
tempat yang jauh, kendaraan juga sulit, banyak yang jalan kaki. Saudara tahu nggak, mereka berdoa. Semua berdoa. Hamba Tuhan berdoa, tiba-tiba Roh Kudus ingatkan mereka. Hari ini ngumpul di sini jam segini. Tuh. Pada hari yang sudah ditentukan, saudara tahu, semua hamba Tuhan ngumpul. Enggak pakai WA, enggak pakai telepon, enggak pakai surat, semua ngumpul. Karena apa? Roh Kudus. Dan ini yang hilang dari gereja. Kita andalkan pikiran kekuatan kita. Kita andalkan pengalaman-pengalaman kita. Kita andalkan orang hebat di atas kita. Kita lupa kita harus memiliki Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kudus yang memberikan kekuatan. Roh Kudus yang mengingatkan kita. Dia adalah penolong. Jangan lupa itu, saudara. Pertanyaannya cuma sederhana. Saudara masih punya Roh Kudus enggak? Pak, puji Tuhan Pak, bahasanya sampai sekarang masih nempel, bahasa. Kasihan. Terlalu cetek rohanimu kalau Anda cuma mengandalkan bahasa. Saudara, dari hal yang semua yang paling penting di dunia, kita tidak kejar bahasa, tapi kepenuhan Roh Kudus. Kalau orang penuh Roh Kudus, dia dipimpin oleh Roh Kudus. Mungkin bahasamu bahasa yang jadul, nggak ada ditambah-tambah lagi, nggak bisa di apa? Kamuflase dengan pikiran-pikiran dunia supaya kelihatannya enak. Saya masih ingat di gereja ini, ketika saya masih remaja, banyak pemuda-pemuda dilawat Tuhan penuh dengan Roh Kudus. Ada yang memang terpelanting-pelanting karena dagingnya keras. Tetapi ada beberapa yang hanya sederhana. Dia cuma mulai dengan haleluya, haleluya, haleluya. Dia tidak bergerak ke kanan, ke kiri, dia hanya di tempat. Dia berkata haleluya, haleluya, haleluya. Lalu Roh Kudus memenuhi hidupnya. Saya lihat dengan kasat mata ketika saya masih kecil, betapa indahnya hadirat Tuhan. Dan itu sama sekali tidak ada rekayasa manusia. Saya berdoa saudara, biarlah gereja kita GBDO dan Kebon Baru masih memiliki kemurnian itu di sini. Di rumahmu minta Roh Kudus. Saya tidak bisa ajarkan bagaimana engkau minta sama pemberi Roh Kudus, yaitu Yesus. Hari Kamis kita merayakan kenaikan Yesus Kristus. Dan sepanjang 10 hari kita juga akan minta pengurapan kuasa Roh Kudus. Kita bersyukur Yesus pergi, tinggalkan murid-murid, tinggalkan kita, menyediakan tempat. Tapi Alkitab berkata, aku akan mengirim penolong yang lain. Tidak lain dan tidak bukan. Itu adalah peran kuasa Roh Kudus. Katakan amin, saudara. Kita butuh Roh Kudus. Kita butuh pimpinan kuasa Roh Kudus. Apalagi tentang Sodom dan Gomora. Yohanes 8 ayat 32. Yohanes 8 ayat 32. Yohanes 8:32. Dan kamu, perhatikan, akan mengetahui apa? Kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran seringkali menyakitkan. Kebenaran itu enggak enak. Kebenaran seringkali bertolak belakang dengan daging. Karena daging selalu indikasinya mau berbuat dosa, berbuat jahat, menyakiti hati Tuhan. Tapi ketika kebenaran merasuki hidup kita, kebenaran ada di pikiran dan hati kita, Alkitab berkata kebenaran itu memerdekakan. The truth will set you free and you will free indeed. Engkau benar-benar merdeka. Pilihan di saudara.
Jangan sampai kebenaran yang adalah firman Allah, yang adalah pribadi Tuhan, Yohanes pasal 1 ayat yang 1, justru seringkali kita lawan. Dan alasannya coba sederhana, saya kan manusia biasa. Itu celana tua. Simpson aja jatuh Pak. Daud aja selingkuh Pak. Masa saya nggak boleh? Goblok. Sorry saya pakai bahasa kasar, goblok. Kalau saudara masih pakai alasan seperti itu, robek aja firman Tuhan. Benar. Justru Alkitab menceritakan ada tokoh-tokoh yang seperti ini. Kalau Daud jatuh, kalau Simpson jatuh, kalau Saul jatuh, Anda jangan jatuh. Karena udah ada contoh. Makanya Tuhan tuh selalu mensederhanakan supaya orang ngerti pakai apa? Perumpamaan. Firman itu ada standarnya loh saudara. Jangan Anda main-main. Lalu kita cari-cari ayat untuk membenarkan diri. Apaan? Nggak ada seperti itu. Kekristenan nggak cari-cari kebenaran. Kebenaran diri sendiri. Justru yang dicari kebenaran Tuhan. Apa sih yang Tuhan mau? Itu yang benar. Tuhan maunya apa sih buat saya? Apa sih yang saya harus lakukan? Itu baru kekristenan. Katakan amin. Kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan apa? Memerdekakan. Saudara mau merdeka? Haleluya. Saya tutup dengan beberapa ayat sebelum kita berdoa. 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 11. Saudara mau tahu ciri-ciri orang yang masuk neraka? Baca ayat ini, gampang saudara. 1 Korintus 6 ayat 9. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jangan sesat, perhatikan ya. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina. Berikutnya apa? Halo? Banci itu apa ya? Hah? Saudara sekarang masih lihat banci enggak? Hah? Apa? Banci. Selanjutnya apa? Pemburit. Pemburit ini artinya orang yang suka sesama jenis. Tuh, udah dikasih tahu belum? Pauta Barat. Udah ya? Ini Alkitab yang ngomong loh. Banci, pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan. Halo? Kalau nggak masuk kerajaan Allah, masuk kerajaan apa? Neraka. Ayo bertobat. Kalau kamu suka sesama jenis, ada yang salah dalam pikiran kamu. Walaupun kamu hebat di mimbar. Yang lebih gila adalah pemimpin yang izinkan orang-orang itu masih ada di alam mimbar. Saudara ingat khotbah saya terakhir? Ada pendeta Pantai Kosta berkata, saya khotbahnya enggak menyinggung dosa. Tuhan itu kasih. Tuhan itu luar biasa. Oke, sekarang Tuhan itu kasih. Pertanyaannya, kalau Tuhan itu kasih, apakah kasih itu tidak mendidik? Hah? Halo? Ada berapa banyak anak-anak sekarang tidak bisa berkembang, anak-anak jadi malas karena yang dikasih ikan, bukan kail. Kita dijejelin ikan terus makan, dan sekarang udah gak ada makanan, mau ngapain? Jadi malas. Dan Alkitab berkata orang malas jangan dikasih makan. Benar apa betul saudara? Saudara ingat perumpamaan ini, saya ulangi lagi saudara. Saudara pernah dengar perumpamaan dunia berkata gini. Orang buta memimpin orang buta. Betul? Pemimpin buta memimpin orang buta. Pertanyaannya, yang salah yang mana? Oh, yang salah pemimpinnya dong, kurang ajar. Betul ya? Masa udah tahu dia buta,
Dia mimpin orang buta. Pertanyaannya saya balik lagi sekarang. Bagaimana kalau yang dipimpin tahu pemimpinnya buta? Yang salah yang mana? Hah? Saya ulangi lagi ya. Bagaimana kalau yang dipimpin tahu pemimpinnya buta? Masih saudara ikut? Makanya saya selalu berkata begini, koreksi saya kalau saya salah. Tuh. Saya bukan malaikat, saudara. Saya bukan Tuhan, saya manusia. Saya hamba Tuhan, tapi saya masih banyak kekurangan. Koreksi saya kalau saya salah. Betul. Saya akan membuka diri dan menerima apa saja yang kira-kira nggak benar dari saya, tolong koreksi. Bahkan kemarin saya ngomong sama Ibu Gembala, kalau saya berbuat salah, perhatikan ya, ini kan direkam ya, rekam, dengar, ulang apa yang saya ngomong. Kalau saya buat salah, saya sudah berzina, saya sudah lakukan hal yang negatif, laporkan saya ke pimpinan gereja. Saya siap untuk mundur jadi hamba Tuhan. Betul. Saya tidak akan mempertahankan sesuatu yang akhirnya merusak jemaat. Dengar yang saya ngomong ya. Saya tidak mau akhirnya gara-gara saya jemaat akhirnya juga masuk neraka. Masalahnya sekarang ada banyak pengikut-pengikut yang tahu pemimpin dia salah, terus ikut jalan terus. Halo? Saya ini serius, saudara. Nggak main-main. Karena dosa Sodom dan Gomora itu berjalan terus. Dan akhirnya saudara akan sampai di satu titik amarah Tuhan tidak bisa terbendung. Dan saatnya dia akan menghukum dunia. Kita hidup nggak main-main, saudara. Dan jangan main-main irung Tuhan. Tanda-tanda zaman sudah jelas. Saudara, baru corona saja, dunia semua langsung goyang. Saudara. Kalau mau lihat virus enggak kelihatan, tanda-tandanya juga enggak jelas. Kok bisa membunuh orang? Inilah sebenarnya warning dari Tuhan. Bagi Tuhan menjungkir balikan dunia ujung kuku, saudara. Tapi sekali lagi kenapa dunia belum dihukum? Karena masih ada saya dan saudara yang hidup benar di hadapan Tuhan. Tetap hidup benar, saudara. Saya tahu hidup benar penuh bergumulan. Jadi pemuda yang benar, jadi remaja yang benar, jadi suami yang benar, jadi istri yang benar, jadi pemimpin yang benar. Enggak gampang. Kita akan dihina orang, kita akan dicela orang, kita tidak akan didekati orang lagi. Orang akan lari daripada kita. Karena mereka berkata, ya ampun, begitu amat sih, sedikit aja. Tuh. Dunia selalu memberikan tawaran. Saya tidak katakan kita jadi orang yang munafik, kita suci, tidak. Tapi dalam benak dan pikiran kita bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan tiap hari. Itu usaha kita, saudara. Itu perjuangan kita. Itu peperangan kita. Hidup benar di hadapan Tuhan. Dan Alkitab berkata tadi, kebenaran itu memerdekakan kita. Bagi saya, bukan banyaknya teman hidup ini bahagia. Benar. Bukan berapa banyak friend kita di Facebook. Anak saya kemarin cek, teman-teman yang belum saya accept, sudah banyak yang meninggal, saudara. Udah meninggal saya nggak accept. Waktu dicek hampir 2.000 lebih. Kalau saudara mungkin pikir, oh ada friend request, yes, yes, yes. Kalau saya mikir, benar. Di Instagram udah hampir 500 friend request, saudara. Nggak percaya nanti lihat akun saya. Saya nggak accept, karena bagi saya bukan banyaknya teman hidup ini bahagia. Seringkali karena teman kita ditarik keluar. Saya nggak dikenal manusia, nggak penting. Yang penting Tuhan kenal hidup saya. Saya bukan pendeta populer. Saya bukan pendeta yang khotbahnya enak didengar. Tapi saya mau menjadi pelaku firman yang setia. Sampai saya ketemu dengan Tuhan dalam kerajaan surga. Tuhan kiranya